sholawat wajah yang agung sekali. Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu pernah dawuh miladul makhluk. Sejak zaman Nabi Adam sampai perjuangan sekarang, wirid ya Sayyidi ya Rasulullah, wirid seperti kita ini diedarkan secara massal baru kali ini. Kalau secara individu banyak sudah. Kita diajak Mbah Yai, diajak Kanjeng Rama Yai radhiyallahu an untuk massal mengajak umat manusia. Karena pentingnya makna yang terkandung di dalam sholawatul wahidiyah. Kembali yang ketiga, kita diajak oleh sholat wahidiyah, dituntun oleh sholawatul wahidiyah. Apa dan bagaimana Ghausuz Zaman itu hadirin. Sangat penting sekali paham Ghausuz Zaman ini. Karena di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang salah memahami Ghausuz Zaman. Kita harus open manajemen, open pembicaraan. Karena kita di mana-mana berpidato, memiliki acara yang tidak ada yang tertutup. Kita pun live streaming kita. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita prinsipkan terbuka, boleh dikoreksi oleh siapapun. Kita tidak ada sembunyi-sembunyi. Berarti kita bertanggung jawab secara ilmiah dan karomahnya. Memahami Sultanul Aulia termasuk hal yang sangat esensi sekali di dalam kehidupan keagamaan kita. Mengapa demikian hadirin? Memiliki guru rohani sangat penting sekali. Sampai ada dawuh, man la syaikho fasyaitonu syaikhu. Kaidah umum ini, setiap ahli tarekat paham ini. Barang siapa yang tidak memiliki guru rohani, pasti setan gurunya. Pasti syaiton gurunya. Manusia hanya dua, tidak memiliki guru rohani atau dibimbing oleh setan. Oleh karena itu Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu diperintah Rasulullah mentaklif sholat wahidiyah, di dalamnya ada aurat ya ayyuhal ghausu salamullah. Sholawat sebelum wahidiyah belum ada redaksi ya ayyuhal ghaus. Konsekuensinya kalau ada ya ayyuhal ghaus, konsekuensinya tidak seperti gaus sebelum perjuangan wahidiyah. Gaus sebelum perjuangan wahidiyah kebijakannya tidak seperti kebijakan Mbah Yai dan gaus seterusnya. Kebanyakan merahasiakan diri gaus sebelumnya. Kebanyakan merahasiakan diri. Tidak ada manusia yang tahu. Beda sekarang. Ribuan jutaan manusia paham siapa Ghausuz Zaman, mendapat ru'yah sholihah siapa Ghausuz Zaman, karomah sholawatul wahidiyah. Maaf, saking pentingnya memiliki guru rohani yang kamil. Dalam sejarah klasik malaikat wajib berguru kepada Nabi Adam waktu itu dengan diperintah sujud kepada Nabi Adam. Bahkan Azazil, malaikat yang ahli ibadah, yang sudah dekat kepada Allah, dimurkai Allah karena menolak berguru dengan Nabi Adam alaihi salam. Syekh Abdul Qadir berfatwa, fasaratil malaikatu talami dan li adama wa adama syaikhu. Kitab Al-Ghunyah. Jadilah malaikat murid Nabi Adam dan Nabi Adam guru para malaikat. Malaikat yang sudah makrifat, malaikat yang tidak memiliki dosa. Itu saja wajib memiliki guru rohani, tawassul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita manusia yang dulu menjahulun wa kafur kita ini. Jangan sekali-kali tidak berguru. Jangan sekali-kali lepas dari lil ghaus bil
Gaus yang merahasiakan diri seperti Syekh Ali Al-Khawas. Lahiriahnya pembuat keranjang lahiriahnya. Ini almarhum 963 Hijriyah. Lahiriahnya pembuat keranjang. Batiniahnya ternyata pengendali jagat raya. Gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bisa dilihat dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah. Penjual keranjang lahirnya, tidak ada manusia yang tahu. Ternyata batiniahnya wakil Rasulullah, pengendali semesta alam batiniahnya. Ini yang diperjuangkan Mbah Yai, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mbah Yai. Memang gaus yang menampakkan diri resikonya berat. Resikonya berat. Syekh Abdul Qadir menampakkan diri, dianggap sesat waktu itu oleh masyarakat. 100 ulama Irak memutuskan Syekh Abdul Qadir Jailani sesat ketika diperintah menampakkan diri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Sadali diusir dari Maroko, pindah ke Mesir. Imam Sadali, Imam Bautin An-Naqsabandi terusir juga dari kampung halamannya. Kalau menampakkan resikonya berat. Mbah Yai tetap nawa itu karena perintah Rasulullah. Mentalib ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah. Gaus itu almarhum Gandhi, almarhum Gandhi. Tidak ada gaus dari alam kubur, tidak ada gaus dari alam kubur, tidak ada. Ini adalah sebuah perjuangan. Makanya kalau gaus sekarang tidak menampakkan diri, tidak akan dipercaya oleh umat sholawatul wahidiyah. Maka semenjak Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, gaus menampakkan diri. Dan jika menampakkan diri, kalau tidak dibekali karomah Allah, ditolak oleh umat. Oleh karena itu hadirat, gaus setelah Mbah Yai wafat otomatis ada penggantinya. Ini sebagian kita pengamal sholat wajib pun kadang-kadang melenceng pemahamannya. Gaus tetap Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, menyalahi hadis Rasulullah ini. Tapi enggak apa-apa, itu kan tensi politik itu. Tanpa memiliki dasar yang semestinya. Maka gaus di dalam perjuangan wajah insya Allah akan dibekali Allah sebagai zaman Nabi. Nabi Ibrahim tidak akan diterima umat selama tidak diberi mukjizat oleh Allah. Nabi Musa tidak akan diterima umat jika tidak diberi mukjizat oleh Allah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, tak terbakar, barulah diterima umat. Begitu pula Mbah Yai waktu itu. Begitu pula Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Jika Kanjeng Rama Yai tidak diberi karomah oleh Allah, hadirat, tidak mungkin kita taslim, tidak mungkin diterima oleh umat masyarakat. Satu contoh karomah Kanjeng Rama seperti yang disampaikan oleh pengamal tadi. Ada pengamal lain yang perlu kita pahami. Maaf, dari daerah Jawa Tengah. Maaf, jangan dianggap daerah ismu. Ini pengalaman yang spektakuler. Bapak Haji Ahmad Hussein dari Jepara pernah suatu saat menghadiri hitungan pileg sebelum pileg dan pilpres jadi satu. Waktu setelah asar, hitungan dimulai. Di situ banyak orang. Di situ ada polisi, ada tentara. Ada orang yang tidak sadar bacok Pak Haji Ahmad Hussein. Namun sedikit pun baju Pak Haji Ahmad Hussein tidak robek. Karena memang Pak Haji Ahmad Hussein waktu itu panggil Kanjeng Rama Yai. Dia hatinya tidak enak, merasa mendapat bisikan sebelumnya kalau ada orang yang akan membunuhnya. Berhari-hari tidak berani keluar jauh. Itu karena
tempat hitungan pilek itu hanya 50 meter dari rumahnya, berani keluar. Ternyata yang celurit adalah masih keluarganya. Dicelurit waktu itu Pak Haji Ahmad Hussein, kan hatinya gundah gulana. Kanjeng Rama Yai, saya gundah gulana. Kanjeng Rama Yai, panjenengan lindungi saya Kanjeng Rama. Tiba-tiba Kanjeng Rama Yai rawuh, hati-hati. Kawan yang bacok Pak Ahmad Hussein itu justru celurit itu semakin nekuk, seperti hampir melingkar karena dipegang oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Jika tidak diberi karomah semacam ini, hati-hati, tidak laku di Jawa Tengah Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Maka insya Allah pengasuh perjuangan wajah ganti berganti tahun semakin karomah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu istiqomahlah derek gak usah ada zaman di dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengapa Gaus Rasulullah memerintahkan agar menampakkan diri? Apa tujuannya? Apa dasarnya? Ada 3 hal yang wajib kita pahami. Kenapa Gaus harus menampakkan diri? Agar mudah dipahami. Yang pertama, hadirin, kita sadari atau tidak, dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendirian. Tugas Gaus dari Allah menjadi teman semua manusia. Lahu sirrun yasri fil alam kama yasirru fil jasad au kama yasir ma fis sajar. Memiliki siri yang menembus ke seluruh alam, sebagaimana ruh menembus ke seluruh jasad, sebagaimana air menembus ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Gaus itu lahiriahnya di Kedung Loh, jiwanya memenuhi semesta alam, jiwanya. Kalau bukan begitu, bukan Sultanul Aulia. Maka bagi Gaus Kanjeng Rama Yai tidak ada bedanya. Jakarta, Kedung Loh, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, tidak ada bedanya. Secara jasmani beliau di Kedung Loh secara jasmani, namun secara rohani ada